Saudara tahu apa prosedur di bank ketika seseorang atau penyidik atau lembaga pengadilan melakukan blokir? Tahu saudara prosedur yang harus dilakukan? Juga dengan penasihat hukum sama, pendidikannya jangan ditanya lagi, yang berbeda dilakukan. Siap, yang mulia. Terima kasih. Pertama saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi Erwin ya. Ya, Pak Erwin yang beliau, ya benar. Bapak yang dari Bank Permata ya? Benar. Bank Permata. Tadi sudah disinggung mengenai utang tapi Bapak nggak tahu Iya, utang itu. Berapa jumlahnya? Tidak tahu. Kalau kapan dia berutang tahu? Tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Bapak jabatannya di bank itu apa? Saya nama jabatan saya dulu Brand Service Manager. Itu apa aja yang dikerjain itu? Dia kayak operasional, kepala operasional di cabang. Operasional di cabang. Oke. Kalau untuk uang yang diblokir nggak ada. Uang yang ditarik, diblokir tadi ada saudara sebutkan Ada, rekening, diblokir. tapi karena uang yang nggak ada lagi, nggak ada yang ditarik. Kalau pada saat diblokir sekitar 400-an ribu kalau nggak salah, Pak. 400-an ribu. Iya. Saya nggak ingat persis nominal berapa diblokir. Yang 400-an ribu itu pernah juga dicoba diminta pihak penyidik untuk ditarik seperti di Bank Permata. Saya nggak pernah terima ininya sih, untuk permohonannya. Saudara nggak pernah terima. Ya, cuman disuruh Dari blokir aja. rekan yang lain saudara pernah dengar ada permintaan untuk menarik sisa uang itu? Kalau rekening lain saya nggak tahu. Nggak tahu. Saudara tahu apa prosedur di bank ketika seseorang atau penyidik atau lembaga pengadilan melakukan blokir? Tahu saudara prosedur yang harus dilakukan? Kalau memang ada permintaan blokir, biasanya itu kan surat diterima dulu dari kantor pusat. Ya. Kalau dia nyuruh kita blokir, kita Langsung diblokir? Iya. Langsung diblokir. Saudara kan sudah termasuk punya jabatan di Bank Permata. Yang bisa menarik uang itu siapa? Menarik uang nasabah. Nasabah sendiri. Nasabah sendiri. Penyidik boleh nggak menarik uang? Kalau Ya, di bank saudara? ya tidak bisa sih. Tidak bisa, hanya bisa memblokir aja. Gitu ya. Kemudian apa yang dijadikan kalau mengenai uang utang kan saudara tidak tahu. Kalau mengenai jaminan, tahu saudara ada jaminan yang Tidak tahu diberikan? juga. Nggak tahu juga. Siapa yang tahu itu? Karena sebenarnya waktu dipanggil penyidik itu kan ada satu lagi karyawan Bank Permata yang dipanggil khusus untuk yang Kalau saya sebutkan namanya Pak Johan. Pak Johan. Pak ya. Johan. Itu rekan saudara di Bank Permata. Iya, dia di kantor pusat, Pak. Dengan terpusat. Bagian apa Pak Johan ini? Dia bagian yang pinjaman. Bagian Tidak pinjaman. salah. Beliau yang tahu ya. Iya. Kapan dia minjam, bagaimana satu Ya, mungkin pinjaman, dia yang Pak tahu. Johan yang tahu. Saudara nggak tahu menau itu ya? Iya. Oke, lanjut ke saksi yang satunya lagi. Pak Gotian ya? Ya. Pak Gotian. Pak Gotian tadi bilang bahwasanya rekening terdakwa ini ada yang diblokir gitu. Kemudian sisa uang yang diblokir itu ditarik. Betul ya? Pertanyaan saya begini Pak Gotian, saudara saksi. Penarikan uang itu di sistem bank saudara bekerja OCBC ya? Saudara bekerja di bank OCBC? OCBC Pak. OCBC. Selain nasabah, ada nggak orang lain yang dibolehkan untuk menarik itu, menarik uang nasabah? Sepanjang si nasabah memberikan kuasa. Oke, sepanjang si nasabah memberikan kuasa. Pertanyaan saya selanjutnya, rekening yang dimohonkan penyidik untuk diblokir terhadap rekening terdakwa itu kan ada penarikan uang 17 juta sekian yang saudara sebutkan tadi. Itu ada nggak izin terdakwa untuk menarik itu? Penyidik pemblokiran dong. Ini kan ditarik uangnya. Sorry Pak, ini untuk blokir atau untuk tarik? Blokir tadi kan sudah saudara jelaskan ada permintaan dari penyidik untuk memblokir rekening terdakwa. Kan begitu. Dan Nah. kita menerima kuasa dari Erwin. Ya, itu mau saya tanya. Ada. Ada kuasanya. Kuasanya isinya apa, Pak? Bisa saudara sebutkan isi Pak. kuasa itu? Surat kuasa saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Erwin
ini tempat lahir, agama, selain saya nggak usah sebut ya Pak. Langsung ke khususnya. Dengan ini memberikan kuasa kepada pihak sub 2 Wismodek Wismus Sosial Polda Sumut untuk meminta dan menerima data atau informasi mengenai transaksi keuangan dan isi simpanan yang berada pada rekening saya pada Bank OCBC NSP Tbk dengan nomor rekening 180810207 atas nama Erwin Wijaya sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020 untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau penipuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 3 atau 4 dan atau 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pasal 378 KUHP pidana. Demikian surat kuasa ini saya buat. Di situ kan tidak ada disebutkan untuk menarik uang. Untuk Ada penarikan tersendiri Pak. tersendiri. Di mana itu? Bentar ya Pak. Jadi dari penyitaan itu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan. Oh, ada penetapan. Isi penetapannya apa? Saya mau baca semua ya atau Untuk saya langsung yang menetapkannya saja ya menetapkan. Pak. Menetapkan, memberikan kepada penyidik izin untuk pelaksanaan melakukan penyitaan berupa sebagai berikut. Uang senilai Rp11.557.691.000 dalam rekening milik Erwin Wijaya dengan nomor rekening 018 081 027 381 pada Bank OCBC NSP Tbk. Kemudian uang senilai SGD 400,21 dalam rekening milik Erwin Wijaya dengan nomor rekening 218081027 pada Bank OCBC NSP Tbk. Uang senilai €70 dalam rekening milik Erwin Wijaya dengan nomor rekening 4180207381 pada PT Bank OCBC NSP Tbk. Uang senilai CNH 200 yuan dalam rekening milik Saya potong ya, saya potong, saudara saksi. Ya. Penetapan penyitaan tentang apa itu? Uang yang ada di rekening Erwin Wijaya. Uang yang dalam rekening. Ya, apakah itu bisa dimaknai bahwa dengan penetapan seperti itu maka ada kuasa yang kepada bank untuk mengambil rekening nasabah? Demikian cara memaknainya. Saudara terikat loh yang namanya prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian kan nggak boleh macam-macam.